Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Hadratul ulama'i wal mukhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah peringatan malam nuzulul Quran sekaligus haflah Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wabil khususil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang mulia Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Mahfuz Asirun selaku Ketua DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SEMPP PhD yang baru tiba dari Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin MHI selaku Ketua Lembaga Dakwah PBNU, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Diki selaku Ketua UPT Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan qori kita pada malam hari ini, di antaranya yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Al-Fatiri, Al-Mukarram Dr. Andes Haji Imron Rosadi ZA, Al-Mukarram Abdul Hamid Zayyan SAG, Al-Mukarram Ustadz Haji Mulyadi, Al-Mukarram Ustadz Sumarna ZA, dan Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Asirun. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini. Kita semua masih diberikan nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih lagi nikmat sehat dan afiat. Alhamdulillah, berkat nikmat-nikmat tersebut di malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan ini, kita dapat hadir di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari guna untuk memperingati malam nuzulul Quran dan haflah. Salawat ma'as salam semoga tetap terlimpahkan fi kulli waqti wahin wa fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jamaah malam nuzulul Quran dan haflah Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah, di malam yang ke-17 ini DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta dapat melaksanakan kegiatan tahunan, yaitu peringatan malam nuzulul Quran sekaligus haflah yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala menerima zakat kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan pada akhirnya semoga kita dikumpulkan di yaumil kiamah nanti di bawah panji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai doa kita pada setiap selesai tarawih, wa tahta
liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara kita berjalan dengan lancar dan sukses, dan mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah berikan curahan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai pembuka acara kita pada malam yang berbahagia ini, sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mulyadi. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي
الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci kitabullah Al-Quran yang telah dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mulyadi. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci kitabullah Al-Quran menambahkan keberkahan kita pada malam hari ini dalam memperingati malam Nuzulul Quran. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang kami hormati, mari kita dengarkan sambutan-sambutan, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Mahfuz Asirun. Wa ilaihi falyatafaddal maskura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi mubasysyiran wa nazira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usu bil indari wal bushra
وعلى آله وصحبه صلاة لا يستطيع لها الحساب عدا ولا حصرا وبعده فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin, para kiai, para asatiz, para pejabat pemerintah, jamaah Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kami hormati. Wabil khusus hadir dari PBNU, Ketua LDNU, Dr. Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, yang insya Allah nanti akan memberikan mau'izah hasanah. Hadir pula Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif, Ketua Tanfiziyah PWNU DKI, Bapak Gubernur kita Haji Anies Rashid Baswedan, yang ditunggu-tunggu oleh jamaah Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga ditunggu-tunggu oleh orang yang se-Indonesia 2024. Ditunggu-tunggu, mudah-mudahan hasil maksud. Amin. Hadir pula insya Allah Kiai Haji Munawir Asli, insya Allah hadir juga Dr. Kiai Haji Mahdum MA, Bapak Wali Kota Jakarta Barat Bapak Yani Wahyu Purwoko juga sempat hadir, Pak Camat, Pak Lurah, ya. Dan insya Allah kita mendengarkan kori-kori kita, yaitu yang gak asing lagi, Dr. Andes Kiai Haji Marzuki Al-Fatiri sudah ada di lokasi. Dr. Andes Imron Rosadi ZA, Ustaz Abdul Hamid Jayani, Ustaz Sumarna SPD, insya Allah Kiai Haji Ma'ruf Asirun, ada tulisannya di sini, Ustaz Hibatullah dan Ustaz Haji Mulyadi yang tadi membaca ayat Al-Quran, Bapak UPT Pak Diki, mohon maaf ya, serta para DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kami cintai. Syukron, ahlan wa marhaban bihudurikum. Pertama saya ucapkan selamat datang. 17 Ramadan Al-Mubarak malam ini 1443 Hijriah di masjid ini diadakan haflah nuzulul Quran. Ramadan mempunyai dua keistimewaan.
wali Ramadan maziyatani. Ramadan itu ada dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah nuzulul Quran. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup, baik pedoman buat orang yang beriman maupun orang yang belum beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, hudal linnas. Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia, baik manusia yang sudah beriman maupun manusia yang belum beriman. Marilah dengan diperingatkannya nuzulul Quran, kita rujuk, kita kembali kepada kitab Allah, kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kembali bukan saja yang memang belum memakai petunjuk Al-Quran, tapi kembali juga bagi orang yang sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Hendaknya udhulu fis-silmi kafah, hendaknya kita mudah-mudahan dapat mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam arti meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berpesan, hendaklah kembali kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Bila kita ada perbedaan pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, insya Allah kita tidak menjadi orang yang tersesat. Ma in tamassaktum ba'di lan tadillu abada. Selama kamu berpegangan dengan kitabku dan sunnahku, insya Allah tidak akan sesat selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Gubernur, malam ini sayugianya akan hadir jamaah yang biasa ba'da tarawih setengah 10 saya keliling minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, khususnya masjid yang ada di Jakarta Barat. Karena mungkin sholat tarawihnya masing-masing, jadi belum hadir. Mudah-mudahan hadir, karena nanti banyak yang didengarkan di sini. Qori saja kurang lebih 6 orang, termasuk saya. Saya ditulis di situ. Rupanya saya dulu kalau di Bekasi, saya itu memang suka manggung juga. Manggung, ya. Kalau acara kiai itu ada menghadiri pernikahan, qorinya saya. Dicariin ayatnya. Nah, kemudian merujuknya ambilnya sama Kiai Sahrul Munir, Dr. Sahrul Munir dari PT IKI, Muhyar Hardi juga dari PT IKI. Saya pernah ngambil karena kebutuhan di pesantren An-Nida Al-Islami dulu itu, saya buka LPTQ ya. Tapi karena ada Kiai Marzuki, ada Kiai Ma'ruf, saya mundur. Iya, ya. Ketika pelepasan jamaah haji di Bekasi untuk
ke Pondok Gede dulu ya, di sport hall ya, di gor saya tukang baca Quran atau saya azan, bikin orang jamaah pada nangis kalau azan. Jadi mungkin panitia ini dia bilang masih ada seni-seni baca Al-Quran, mungkin masih yakin bahwa saya masih bisa tampil gitu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sambutan dari kami DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, mudah-mudahan nama masjid ini sesuai isinya, yaitulah Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Dan insya Allah kitab Irsyadus Sari, kumpulan daripada karya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dibaca di masjid ini, dan programnya adalah sebagai pusat ya Aswaja di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, yang nantinya insya Allah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, dalam arti juga kembali ke masjid. Karena selama masjid itu dimakmurkan, selama di antara kita saling cinta mencintai, selama di waktu sahur para orang-orang tua, para anak-anak muda masih beristighfar, insya Allah bencana di Jakarta dan di Indonesia ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, inni la uhimmu bi ahlil ardi azaban. Aku ingin mengazab orang yang ada di muka bumi ini. Fa iza nazartu ila ummari buyuti, bila mana saya melihat kepada orang-orang yang masih memakmurkan masjidku, wal mutahabbina fiyya, saya lihat masih ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, masih ada orang-orang yang istighfar di waktu sahur, sarrabtu azabi anhum, niscaya saya palingkan azab itu dari mereka itu. Mudah-mudahan Jakarta khususnya dipalingkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan dari bala dan malapetaka. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat lain, laula sibyanun rudda, seandainya tidak ada anak kecil yang masih nyusu, wa bahaimurutta, seandainya tidak ada binatang yang masih tergembala, wa masyayikhu rukka, dan seandainya tidak ada orang-orang tua yang masih ruku, wa syababun hussa, seandainya tidak ada pemuda-pemuda yang khusyuk, la subba alaikumul azaba subba, ini saya akan dituangkan azab sebagai tuangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dimakmurkannya masjid, dengan saling cinta mencintai kita di antara kita karena Allah, dengan demikian yang tersebut mudah-mudahan malapetaka disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keamanan, ketenteraman, dan juga kesejahteraan, keamanan dan ekonomi adalah merupakan pangkal utama untuk supaya negeri kita ini adalah menjadi baladan aminah, baldatan aminatan mutmainnah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al haza baladan aminah, ya Allah,
jadikanlah negeri yang aman. Warzuqhum minas samarat. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Berikanlah rezeki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun. Semoga bersyukur. Bukan saja rezeki diberikan kepada orang yang beriman. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al haza baladan amina warzuq allahu minas samarati man amana. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Pada waktu itu negeri Mekah ya. Warzuq ahlahu minas samarat. Yang kedua, Nabi Ibrahim minta supaya diberikan rezeki. Walaupun di Mekah tidak ada banyak puhunan, tapi buahan banyak. Berkah doa Nabi Ibrahim. Man amana billah, kata Nabi Ibrahim, man amana billah, yang beriman dimintain supaya dapat rezeki. Tapi kata Allah, qala wa man kafara, orang kafir juga saya kasih rezeki. Fa umatti'uhu qalilan, cuma dia dikasih sedikit. Fa umatti'uhu qalilan. Summa attarruhu, baru nanti kalau dia tidak taubat akan dibahayakan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Ini mungkin kepanjangan Pak Gubernur karena ada lagi acara. Jadi sama saya. Gubernur sama saya. Samanya minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Dari kampung ke kampung. Saya tadi di mana itu adanya? Sama Bapak. Buka bersama. Sebelum itu saya di Depok tadi itu, dari Depok situ mari. Alhamdulillah ini jadi pelayan ya, jadi pelayan. Sekian demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Falyatafaddal. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang kita semua panuti, para alim ulama, para kiai, para habaib yang hadir pada kegiatan Nuzulul Quran pada malam hari ini, khususnya Kiai Haji Mahfud Ashirun, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang saya hormati Ketua Lembaga Dakwah PBNU Bapak Kiai Haji Dr. Abdullah Samsul Arifin, Ketua PBNU DKI Jakarta Kiai Haji Samsul Ma'arif, juga Sekjen PBNU Insinyur Haji Gus Bahaudin, juga Ketua PCNU Jakarta Barat Kiai Haji Agus Salim, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, para penceramah
yang nanti hadir Kiai Munawir Asli, Kiai Mahdum, Pak Wali Kota Jakarta Barat, dan seluruh jajaran para qori dan jamaah Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberi nikmat kesehatan sehingga bisa sama-sama menjalani 17 hari pertama Ramadan yang alhamdulillah sudah berbeda suasananya dengan 2 Ramadan sebelumnya. 2 Ramadan sebelumnya, Ramadan terasa sunyi, sepi, masjid-masjid terasa kosong. Alhamdulillah Ramadan kali ini kita sudah bisa kembali memakmurkan masjid dan kembali bersujud di masjid dalam rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Insyaallah kita diberikan kemudahan menuntaskan sampai akhir Ramadan nanti, dan insyaallah benar-benar kita bisa meraih derajat muttaqin. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, kita malam hari ini berkumpul dalam sebuah peringatan yang tadi oleh Kiai Mahfud Asyirun sudah dijelaskan. Ramadan ini menjadi penting karena di bulan inilah Quran diturunkan. Membawa satu kata paling penting, Iqra, bacalah. Bulan membaca. Ini sesungguhnya bulan di mana kita harus banyak membaca. Walaupun kita sering dapat tugas tabligh, para mubaligh, tapi sesungguhnya di dalam setiap kegiatan baca menjadi penting. Dan baca ini juga termasuk membaca tanda-tanda zaman. Kita menyaksikan perubahan yang begitu cepat. Semasa pandemi kemarin, insyaallah pandeminya segera selesai. Kita menyaksikan perubahan yang begitu cepat. Krisis itu kata lainnya adalah perubahan yang dipercepat. Itu yang disebut krisis. Mendadak kita semua belajar tentang penyakit. Mendadak kita semua belajar tentang menangani jumlah orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan mendadak alat yang kita pegang sehari-hari yang namanya HP ini dulunya hanya dipakai untuk nulis dan baca, dipakai untuk pertemuan-pertemuan kolosal yang disebut sebagai majelis-majelis. Dulu harus tampak hadir secara fisik, sekarang di HP kita bisa mengikuti begitu banyak majelis dalam waktu yang berderetan tanpa badannya harus pergi. Alatnya sama, sudah dimiliki lama, tapi tidak pernah digunakan untuk kegiatan itu. Ketika terjadi kemarin yang disebut krisis, perubahan yang dipercepat itu terjadi. Mendadak alat itu dioptimalkan kegunaannya. Anak-anak kita yang biasa belajar di sekolah, belajar jarak jauh, walaupun tidak gampang. Tapi inilah, Bapak Lutfi, ahlan wa sahlan. Inilah tanggung jawab kita membaca, baca perubahan zaman. Umat Islam sering kalah bukan karena tidak mampu, tapi sering karena tidak membaca perubahan zaman. Membaca perubahan zaman, mengantisipasi jadi kata kunci. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa pandemi kemarin dalam rangkaian membaca perubahan zaman. Para kiai, para habaib, saudara-saudara sekalian, ibu dan bapak jamaah Masjid Hasyim Asy'ari yang dirahmati Allah, izinkan saya mengucapkan selamat kepada semua untuk menuntaskan ibadah di bulan suci Ramadan
insya Allah catatan pahalanya dilipat gandakan. Dan insya Allah puasa kita diterima oleh Allah. Dan insya Allah di ujung nanti seperti yang kita harapkan kita akan bisa meraih derajat muttaqin. Demikian sambutan singkat dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza diucapkan kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD yang telah memberikan sambutannya dalam peringatan malam Nuzulul Quran dan haflah di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat dan afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang ketiga, yaitu dari Ketua PWNU DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA. Wa ilaihi falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai. Terutama saya ingin menyampaikan salam hormat kepada jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kami hormati, Rais Am Ki Haji Miftahul Akhyar beserta Katib Am Ki Haji Ahmad Said Asrari, yang kami banggakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf beserta Sekretaris Jenderal PBNU Bapak Kiai Haji Saifullah Yusuf. Juga hadir di sini pengurus PBNU Katib Syuriah Habibana Ibrahim Lutfi Ben Hil. Saya tambahi Ben Hil supaya lebih jelas. Beliau yang mendidik, membina saya sejak tahun 96 mengikuti majelis zikir Asmaul Husna. Yang kami hormati Ketua Lembaga Dakwah PBNU, seorang intelektual Kiai Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Namanya hampir mirip dengan saya.
nasabnya hampir sama, sama-sama ngurus lembaga dakwah. Nasibnya saja yang beda. Saya hanya sampai wakil ketua di lembaga dakwah, beliau sudah menjadi ketua. Yang kami hormati Mustasyar pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang sekaligus ketua DKM Masjid Hasyim Asy'ari Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Mahfud Asirun, guru kita semua. Terutama masyarakat Jakarta Barat ini hampir semua telah dibimbing oleh guru kita Kiai Mahfud Asirun. Para pejabat pemerintah, terima kasih kepada Pak Gubernur. Beliau sangat dekat dengan warga Nahdliyin. Saking dekatnya, ini rahasia, jangan ngomong-ngomong karena orangnya sudah tidak ada. Kalau ada orangnya saya nggak berani ngomong. Beliau sering datang ke acara NODKI. Bahkan pernah dalam satu hari datang ke acara NODKI 3 kali. Pernah hadir acara pelantikan pengurus ranting Ciganjur. Beliau datang acara NO. Seandainya tidak di masjid, saya ingin memberikan secara khusus untuk tepuk tangan kepada beliau. Tapi karena di masjid, saya termasuk membanggakan beliau. Dan alhamdulillah beliau dengan NO selalu sejalan. Saya berikan bocoran sedikit. Kiai Abdullah, tahun ini Pak Gubernur memberikan dana hibah insya Allah kurang lebih 5 miliar. Sudah kita rancang uang 5 miliar itu dalam bentuk sebuah kegiatan, yaitu sebanyak 700 kegiatan. Jadi kalau bulan depan cair, insya Allah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah PCNO se-5 wilayah kota plus Pulau Seribu, tiap hari ada kegiatan, minimal sehari 4 kegiatan. Yang saya hormati pengurus PCNO tadi ada Pak Agus, mana Pak Agus ini? Tadi juga ada Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Wahyu, Yani Wahyu. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau-beliau. Kita warga Nahdliyin sejak dulu selalu merayakan hari atau peringatan keagamaan. Saya yakin, seyakin-yakinnya warga Jakarta, orang Betawi itu semuanya adalah Nahdliyin. Al-Batawiyuna kulluhum an-Nahdliyun. Semua orang Betawi itu adalah ikut Nahdlatul Ulama. Illa man aba, kecuali yang enggak mau saja. Asal jangan diteruskan waman ya'ba, ini yang susah. Oleh karena itu, insya Allah
masyarakat Betawi dengan NU tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena semua adalah pengamal ajaran ahli sunnah wal jamaah. Itu sebabnya kami bertekad, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, minta bimbingan juga kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk terus melakukan kegiatan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Jakarta pada umumnya, khususnya masyarakat Muslim Nahdliyin. Kita sering bekerja sama dengan semua lembaga yang terkait, baik pemerintah maupun yang lain. Saya sebutkan salah satu kegiatan NU melakukan vaksin massal. Itu kemarin tidak kurang dari 80 kali. Sekarang bersama-sama dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, bersama-sama dengan kementerian Kemenak, Kementerian Agama, yaitu akan melaksanakan vaksin booster. Insya Allah akan dimulai secara resminya mulai besok, walaupun ini sudah terlebih dahulu PWNU melaksanakan tugas. Insya Allah masih banyak tugas-tugas yang lain. Saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu semua malam hari ini bisa mengikuti sampai akhir. Banyak penceramah, banyak qurra, banyak qari'ah yang akan menyampaikan tilawah pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini pinter ini MC. Begini sudah tahu saya. Maksudnya turun gitu kan. Kalau NU itu ada kode suruh turun itu. 1, amin. Aminnya itu agak kasar. Amin. Itu suruh turun. Yang nomor 2 dehem. Itu sudah tahu. Karena mubalik sudah lama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza diucapkan kepada Ketua PWNU DKI Jakarta Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Samsul Ma'arif MA yang telah menyampaikan sambutannya di acara peringatan malam Nuzulul Quran dan Haflah Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Kitabullah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Hamid Zayyan SAG. Wa ilaihi falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق
الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim.
Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Kitabullah Al-Quran yang telah dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Hamid Zayyan SAG. Hadirin wal hadirat sekalian, mari sama-sama kita dengarkan hikmah malam nuzulul Quran yang pertama, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin MHI selaku Ketua Lembaga Dakwah PBNU. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin MHI. Wa ilaihi falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan guru kita Kiai Al-Haj Mahfud Asirun, Ketua DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasim Asy'ari, matta'anallah bituli hayatih, Allahumma. Yang kita muliakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Kiai Al-Haj Ad-Doktor Syamsul Ma'arif MA. Alhamdulillah, kalau melihat semangatnya luar biasa. Orangnya masih muda, ganteng, mantap. Tapi beliau mau muji Pak Anies enggak jadi karena di masjid. Urusan yang lain mohon izin Kiai, saya enggak tahu urusan beliau. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk berkhidmah memimpin Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini, Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Barat yang saya muliakan. Yang sama-sama kita hormati Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Baswedan yang sudah pindah ke masjid yang lain pada acara yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajat-hajat beliau dikabulkan, utamanya di bulan Ramadan, seiring dengan khidmah beliau lil ummah. Amin Allahumma. Para kiai yang insya Allah nanti juga akan menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini, ada Dr. Kiai Haji Ma'dum, ada Kiai Haji Asali, dan para qurra yang insya Allah nanti ikut menemani kita bersama-sama mengisi peringatan nuzulul Quran dengan Lailatul Qiraah. Semuanya yang saya muliakan, para hadirin, para hadirat, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu berada pada jalan beliau.
Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bertemu, melihat wajah Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para hadirin yang dirahmati Allah, paling tidak ada 3 ayat Al-Quran yang berbicara tentang nuzulul Quran. Yang pertama surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kedua surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang ketiga surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Dari 3 ayat ini seakan-akan terkesan ada perbedaan, terkesan ada disorientasi. Ayat pertama menyatakan Al-Quran turun di malam Qadar. Ayat kedua yang saya sampaikan surat Ad-Dukhan ayat 2 dan 3 menjelaskan kalau Al-Quran turun di malam yang diberkati. Sementara ayat yang ketiga mengisyaratkan kalau Al-Quran turun di bulan Ramadan. Bagaimana kita mempertemukan 3 ayat ini? Di dalam ilmu tafsir ada kaidah yang menyatakan al-jam'u aula minat tarjih. Menghimpun, mengakomodasikan, mengumpulkan itu lebih utama daripada memilah dan memilih. Bagaimana kalau 3 ayat ini kita hubungkan antara satu dengan yang lain? Sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, Al-Qur'anu kalamun wahid yufassiru ba'duhu ba'dha. Al-Quran itu satu bahasa, satu kalam yang masing-masing ayat bisa saling menafsirkan. Kalau 3 ayat ini kita kumpulkan, maka ditarik satu kesimpulan, Al-Quran turun pada malam Qadar, yang malam Qadar itu disifati dengan malam yang diberkati, terjadinya di bulan Ramadan. Tapi problem berikutnya, yang turun di bulan Ramadan itu yang dimaksudkan yang mana? Ini ada 2 pandangan para ulama. Yang pertama menyatakan bahwa yang turun di bulan Ramadan yang dimaksudkan adalah at-tanazzul al-awwal. Ini pendapat pertama. Karena lil Quran tanazzulan. Al-Quran itu diturunkan 2 kali, ada at-tanazzul al-awwal minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Dari lauh mahfud ke langit dunia. Jumlatan wahidatan, sekaligus. Kemudian at-tanazzul ats-tsani, turun yang kedua dari langit dunia ila fuadin nabi, dari langit dunia kepada Rasulullah, munajjaman nahwa 23 sanatan, yang diangsur kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang dibagi dalam 2 fase. Fase Mekah dengan 13 tahun 5 bulan, 12 tahun 5 bulan 13 hari, dan fase Madinah dengan 9 tahun 9 bulan 9 hari. Ini pendapat yang pertama. Berarti yang kita peringati dengan nuzulul Quran itu adalah at-tanazzul al-awwal. Karena kalau at-tanazzul ats-tsani, turunnya Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di berbagai waktu untuk mengomentari berbagai persoalan, menjawab berbagai pertanyaan, mengomentari berbagai peristiwa. Itu tidak hanya di bulan Ramadan. Tetapi ada pula pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud turunnya Al-Quran di malam Qadar
yang itu dinamai dengan atau disebut dengan malam yang diberkati, terjadinya di bulan Ramadan, tidak lain adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Ini perbedaan pendapat. Tapi yang paling penting bagi kita saat ini adalah peringatan nuzulul Quran itu dijadikan sebagai momentum untuk meneguhkan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Untuk apa Al-Quran diturunkan kepada kita? Al-Quran memproklamirkan diri sebagai huda. Ini disebut 2 kali di dalam surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah, Al-Quran menyebut posisinya hudal lil muttaqin. Tapi di Al-Baqarah 185 Al-Quran menyebut sebagai hudal linnas. Lagi-lagi di sini ada perbedaan. Di satu sisi Al-Quran sebut kalau ia adalah hudal lil muttaqin, tapi di sisi lain Al-Quran menyebut sebagai hudal linnas. Kalau dua ini kita gabungkan lagi dengan prinsip al-jam'u aula minat tarjih, maka kesimpulan yang dapat kita ambil, sejatinya Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, tapi tidak semua umat manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dan yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kalau Al-Quran semuanya bisa menjadi petunjuk bagi siapapun, tapi tidak semua orang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Dan yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah siapa? Hanyalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dijelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa Al-Quran? Orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, cirinya yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib, ayyusaddiquna bima ghaba minal jannati wan nari wassirati wal hisabi wa ma ila dzalika. Orang yang percaya setelah kehidupan ada kematian, setelah mati hidup, setelah hidup mati, setelah mati hidup. Kalau itu anaknya bapak yang paling kecil, siap, sudah ada kode. Saya selesaikan 2 ini. Mohon izin kalau tadi 10 menit, ya mungkin lebih sedikit, 10,5 menit. Allahumma sholli ala Muhammad. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Maaf Bapak Ibu, kalau kita lihat dari aspek munasabah, ilmu yang mengkaji tentang kesesuaian antar peletakan ayat dengan ayat di dalam satu surah, atau antar kalimat dengan kalimat dalam satu ayat. Kenapa alladzina yu'minuna bil ghaibi diletakkan sebelum yuqimunas shalah dan sebelum wa mimma razaqnahum yunfiqun? Nanti saya berhenti ketika wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa? Rahasianya sederhana. Orang kalau sudah tidak percaya kepada yang gaib, tidak mungkin dia sholat. Kalau sudah tidak percaya kepada yang gaib, tidak mungkin dia mau berinfak. Coba dijawab. Bapak Ibu sholat semua ya? Sholat semua? Alhamdulillah. Sehari 5 kali atau 5 hari sekali? Sehari 5 kali. Kenapa panjenengan sholat? Karena wajib. Kalau tidak dilaksanakan, kalau dosa, masuk neraka. Sudah pernah tahu enggak ada orang tidak sholat masuk neraka? Belum pernah tahu. Tapi kenapa panjenengan lakukan itu? Karena panjenengan yakin dengan sesuatu yang gaib. Makanya kalau panjenengan semua ingin tahu cara setan menggoda kita, setan tidak perlu menjadikan kita malas sholat,
Setan tidak perlu menjadikan kita bakhil dan menjadi orang kikir. Cukup setan membuat kita ragu akan akhirat, semuanya udah habis. Orang kalau sudah tidak punya keyakinan akan akhirat, ngapain dia sholat? Kalaupun dia sholat, ya kayak sholatnya orang munafik. Kusala yuraunan nas. Tidak mungkin dia mau berinfak. Makanya di sini kenapa alladzina yu'minuna bil ghaibi diletakkan sebelum yuqimunas shalah dan sebelum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena kalau orang sudah tidak percaya kepada yang gaib, tidak mungkin dia akan menjadi orang yang ahli sholat dan tidak mungkin dia akan menjadi orang yang ahli infak. Coba sedikit saya tanya, kalau panjenengan berinfak, uangnya 10 juta, diinfakkan 1 juta, kira-kira duitnya bertambah apa berkurang? Bertambah apa berkurang? Kalau ada yang jawab bertambah, itu matematikanya udah mulai rusak. Tapi karena keyakinan panjenengan, walaupun dihitung dengan angka duit 10 juta disedekahkan ke masjid melalui tadi kantong keliling, berkurang. Tapi karena keyakinan kita, begitu kita pulang urusan dimudahkan, rezekinya dilancarkan, hakikatnya rezeki kita walaupun menurut angka awalnya ketika kita berinfak berkurang, kalau panjenengan mantap dan yakin, semuanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau sudah tidak percaya kepada yang gaib, tidak mungkin kita menjadi ahli sholat, tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang ahli infak. Disitulah rahasianya kenapa alladzina yu'minuna bil ghaibi diletakkan pertama kali. Dan inilah orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Kenapa dia mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Karena dia tahu setelah kehidupan ada kematian, dan setelah kematian dia dihidupkan kembali, mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Maka hidup jangan semaunya, hidup harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, berarti kita memperlakukan Al-Quran semestinya sesuai haknya. Dan disinilah makna memperingati nuzulul Quran. Yang terakhir, peringatan nuzulul Quran tidak hanya berhenti pada upacara seremonial seperti yang kita laksanakan malam hari ini, tetapi peringatan nuzulul Quran harus diupayakan meneguhkan semangat kita, menempatkan Al-Quran sebagai huda, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang akan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah orang yang telah menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, dia akan mendapatkan keselamatan kehidupan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang benar hidayah dari Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kalau ada yang salah, kekhilafan, kebodohan saya, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza diucapkan kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin MHI yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah di hadapan kita dalam peringatan malam nuzulul Quran dan haflah Masjid Raya Kiai Haji Hasim As'ari. Hadirin wal hadirat sekalian, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci kitabullah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Marzuki Al-Fatiri. Wa ilaihi falyatafaddal maskura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم تشكرون صدق الله العظيم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله
الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikianlah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Kitabullah Al-Quran yang telah dibacakan oleh Dr. Andes Kiai Haji Marzuki Al-Fatiri. Hadirin wal hadirat, kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Kitabullah Al-Quran yang berikutnya yang akan disampaikan oleh sahibul fadilah Al-Mukarram Ustaz Imran Rosadi ZA. Wa ilaihi falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian, selanjutnya ceramah Nuzulul Quran yang kedua akan disampaikan oleh yang mulia guru kita Kiai Haji Munawwir Asli. Falyatafaddal. Allahumma salli sallim alaihi. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sumur. Bilang cakep, gue lagi mantun ini. Pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam banyak di Pluit. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan lebaran banyak duit. Giliran duit, amin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah munzilil Quran fi syahri Ramadan
bil hikmati wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak orang jualan duren. Kurang semangat bilang cakepnya. Banyak orang jualan duren, orang Depok dan orang Kayu Manis. 2024 banyak calon presiden, yang paling cocok cuman Pak Anies. Takbir, sallu ala nabi. Guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Mahfuz Asirun, panjang umur, sehat wal afiat. Kiai Haji Ma'ruf Asirun, panjang umur, sehat wal afiat. Wah, tadi nggak pakai jas. Alhamdulillah. Beliau nanti akan tampil karena beliau qori juga dulu. Bareng sama Kiai Haji Marzuki, Kiai Haji Nasuha, Kiai Haji Muhaimin, dan banyak lagi di dalam, panjang umur, sehat wal afiat. Bu, orang sini semua ibu, cakep-cakep amat ya. Alhamdulillah. Dari sini kelihatannya masih mirip sama Syahrini. Kuat sampai jam berapa? Sampai sahur? Insya Allah. Emang kelihatan wajah-wajah ahli sorga. Ya Rabbal, ya Rabbal. Saya biasanya makan habis tarawih. Nih dari JIC langsung ke sini, belum makan. Tadi buka pakai kue brownies. Kenal kue brownies? Kue brownies beli di Cikarang. Pakai sepeda taruh di Setang. Anies Rosid gubernur sekarang, presiden di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal. Ini banyak pantun di kantong yang sebelah sini. Tadi guru kita Kiai Mahfuz bilang, Kiai jangan ceramah, mantun aja mantun. Bu, Al-Quran sejak dulu sampai hari kiamat, titiknya tidak berkurang dan tidak bertambah. Kalau ada orang berusaha untuk menghilangkan titik dalam satu huruf di Al-Quran akan ketahuan. Karena Allah memberi kemudahan bagi hamba-hambanya untuk menghafalnya. Inna nahnu nazzalna dzikra innahu. Kenapa sih Bu mangap aja? Saya lagi baca. Saya lagi baca, dia yang mangap aja. Kenapa Bu? Allah jaga kemurnian kitab suci Al-Quran dari dulu ila yaumil qiyamah. Hambanya Allah beri kemudahan untuk menghafalnya. Maka kita jadi orang tua, persiapkan generasi kita supaya ada yang mau menghafal Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Bu,
Udah pada makan apa belum? Ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar, lebih cepat, lebih bagus. Jamaah udah pada lapar. Saya yang lapar. Jadi Allah beri kemudahan bagi hambanya untuk menjaga kitab sucinya. Alhamdulillah negeri kita walau bukan negara Islam, tapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Sampai hari ini jumlah hafiz Quran hampir 4.000. Alhamdulillah. Itu yang umurnya 5 tahun, yang umurnya 7 tahun. Pase-pase. Walaupun presidennya kagak pase. Emang Quran kalau belajar udah tua lidah kaku. Dia waktu belajar sirotol, sitolol. Lidahnya kaku. Sirotol ladzina, sitolol tadinya. Kata gurunya udah tahu tadinya tolol lu. Mau aja dicalonin. Lanjut. Al-Imam Ibnu Jauzi dalam risetnya menghitung titik dalam Al-Quran mulai dari ba itu berjumlah 1.025.000 lebih 300. Hasil ijtihad ulama. Kalau Bapak Ibu kurang percaya dengan karya ulama, entar pulang jangan langsung tidur. Ambil Quran, buka, hitung titiknya satu-satu. Gua mah daripada ngitung mendingan gua percaya. Sebab menghitung Quran beda menghitung duit. Kalau ngitung duit biar ngantuk jadi seger. Kalau ngitung Quran biar seger juga. Ya Allah, Al-Quran dilihat berpahala, dipegang berpahala, didengar berpahala, dibaca berpahala. Tadi Kiai Haji Imran Rosadi Z, Masya Allah suaranya. Dia kalau ngaji megang mic-nya begini. Jari 3 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Juara 1 tingkat RT. Masya Allah. Kalau kita cermati, tidak hanya kita baca, itu kitab suci mulai dari bismillah. Akhirnya minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Kiai Mahdum udah nyampe. Saya tahu emang bapak-bapak dengerin dia bukan dengerin saya. Makanya mukanya tuh romannya kesel-kesel banget. Insya diawali dengan huruf ba. Jika kita membaca dengan penuh perhatian, hatam sampai minal jinnati wan nas. Diawali dengan huruf ba, diakhiri dengan kalimat an-nas. Manusia. An-nas alif lamnya kalau dipisah jadi nasia. Artinya lupa. Manusia
memang suka lupa, namanya juga nasia. Dulu janji sebelum jadi, pas udah jadi lupa sama janji. Iya apa iya? Manusia. Dulu dijanjiin banyak mobil SMK, harganya di bawah 100 juta. Udah banyak yang mesen 3.000 unit. Sampai sekarang kagak ada. Itu orang lupa apa bohong? Lupa apa bohong? Jawab yang keras, lupa apa bohong? Kurang keras, lupa apa bohong? Bohong, orang janji mulu. Manusia suka lupa. Lupa itu karena memori terganggu. Bisa karena kecelakaan, jatuh di kamar mandi. Pola pikir, daya ingatnya terpengaruh. Maka orang yang kondisinya seperti itu, jika baca Quran salah, dimaaf. Diajarin alam taro kai papa, alam taro kaya apa. Katanya ngajarin nih kayak ini nih. Innahu kana tawwaba, innahu kawat amat tembaga. Ada orang pikirannya itu terganggu karena penyakit. Jika dia masih mau mengkaji Al-Quran, dalam perjalanannya ada kesalahan, dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lupa karena jarang berzikir kepada Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini masih pada hidup apa kagak sih? Orang baca sampai kayak gini diem aja. Ya Allah. Sekali lagi. Yang semangat, masih bisa semangat? Masih bisa angkat tangan kanan ke atas? Kalau masih bisa sehat kagak stroke. Kalau nggak kuat stroke biasanya. Masih bisa angkat tangan? Takbir. 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 Siap doain Anies jadi presiden. Siap dukung Anies jadi presiden. Takbir. Sallu ala nabi. Ada orang lupa karena jarang zikir kepada Allah. Maka orang yang jarang berzikir, jauh dari Allah, hidupnya akan Allah beri kesempitan. Ma'isyatan donka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat dalam keadaan buta. Protes. Lima hasartani a'ma wa qad kuntu basiro. Lah kok saya duduk mulu ini dari tadi. Lupa. Sekarang diri ya. Ya. Enak kalau diri jadi kagak lama-lama. Al-Quran memberikan solusi bagi manusia di dalam mengisi kehidupan. Segala macam persoalan akan ada, Allah beri jalan keluar. Ketika manusia sakit, Al-Quran berbicara energi. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Sebagian kami turunkan Al-Quran untuk menjadi obat. Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti memberi pelajaran, memberi arahan. Jika ada orang yang merasakan sakit di bagian kepala, wudu, pegang dua jari tangan ini ke bagian yang sakit, sambil membaca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pegang dengan dua jari.
tekan di bagian yang sakit. Vertigo, apalagi migrain, apalagi 7 keliling. Insya Allah hasil penemuan pewaris Nabi, ulama, berdasarkan ilmu dan iman, mujarab tanpa biaya. Wa qala alladzina utul ilma wal iman. Oleh karena itu dengan adanya nuzulul Quran, mari hidup kita, rumah tangga kita syiari, terangi dengan suara-suara Al-Qur'an. Bu, ibu, mudah-mudahan lebaran banyak duit. Buat beli gelang tangan kanan 50 gram, tangan kiri 50 gram, leher 100 gram, cincin 10. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Emas udah semua ada di bagian anggota tubuh. Beli baju yang harga 3.400.000 mereknya Hikmat. Bahan sutra nomor 1 ada di Tamrin City lantai dasar, dekat pintu lift sebelah kiri. Dipakainya enak, adem, mahal. Bajunya mahal, tasnya mahal. Kemudian perhiasannya mahal. Jangan lupa alat kecantikan, beli bedak 12 merek. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Pon, NR, La Tulip, Mirabella, Tulji, Pixie. Jahat lo gue dibilang dagang bedak. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Negara ini kembali nanti akan memberi kebahagiaan buat warganya. Mudah-mudahan Anies Rashid Baswedan jadi gubernur sekarang, presiden di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza diucapkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Munawir Asli yang telah memberikan mau'izatul hasanah dalam peringatan malam nuzulul Quran dan haflah Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadirin wal hadirat sekalian, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci kitabullah Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Sumarna SPDI. Wa ilaihi falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم
قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci kitabullah Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz Sumarna SPDI. Hadirin wal hadirat sekalian, kita dengarkan lantunan ayat suci kitabullah Al-Quran yang terakhir yang akan dibacakan oleh Ustaz Hibatullah wa ilaihi falyatafaddal maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين
آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci kitabullah Al-Quran yang telah dibawakan oleh Ustaz Hibatullah. Hadirin wal hadirat sekalian, kita dengarkan mau'izatul hasanah yang terakhir sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mahdum MA. Wa ilaihi falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunub wa tasluhu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talanu bihal su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Kiai Mahfudz Asirun yang saya hormati dan semua jajaran para kiai. Dulu iblis pernah baca Quran. Iblis pernah baca Quran. Cuman niatnya untuk ngeledek, niatnya buat ngebohong-bohongin orang, mengecoh. Dia datengin orang yang demen ibadat tapi kagak ngaji, demen ibadah tapi kagak ngaji. Didatengin sama iblis pas maghrib. Begitu mau sholat nih orang dipapagin. Dipapagin apaan ya? Dipapagin ya? Hah? Dia apa? Oh, disamperin. Saya mau orang kampung namanya juga. Mau kemana ente? Mau
Sholat apa? Maghrib. Ana juga mau sholat, tapi gara-gara saya ngaji Quran jadi kagak jadi sholat gitu. Kurang ajar banget iblis ya. Setan nama juga. Makanya orang yang ngikutin setan nyesel dah. Kata yang mau sholat karena dia kagak ngaji, dia bilang, "Amang baca surah apa?" Itu baca surah Al-Imran ayat 133 gitu. Dengerin nih iblis nih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini gara-gara ini iblis katanya kagak sholat. Emang apa? Coba aja. Kalau surga luasnya seluas langit sama bumi, berarti neraka mana? Kehabisan tempat. Jadi orang-orang yang pada rajin sholat, pada ngaji, nanti dimasukin ke surga. Tapi kayak saya nih, kata iblis, dimasukin ke neraka. Tapi karena nerakanya kagak ada, jadi surga juga. Iblis tuh. Makanya jangan ngaji sama iblis. Bahaya iblis. Iblis baca Quran, saudara-saudara. Makanya ngajinya yang biasa-biasa aja udah. Mak kiai di Jakarta kiai banyak. Di Jakarta kiai kalau kata bahasa orang Surabaya ngampar. Kiai ngampar. Saudara-saudara. Akhirnya kagak jadi sholat tuh. Tuh orang jadi kagak jadi sholat gara-gara digituin. Beda begitu datang sama orang pinter yang suka ngaji. Begitu dibilang mau sholat kagak jadi gara-gara baca itu, pertanyaannya sama. Dia bilang saya mau sholat supaya masuk surga, tapi orang yang kagak sholat juga akhirnya masuk neraka. Karena neraka kagak ada, akhirnya saya masuk surga juga tuh. Makanya saya kagak sholat. Bahaya. Saudara-saudara, itu Al-Imran ayat 133. Al-A'raf ayat 28. Udah hafal belum? Al-A'raf ayat 28, hafal belum? Ya emang kelihatan mukanya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Hai manusia, hati-hati kamu jangan sampai tergoda oleh godaan setan. Setan itu ngegoda emak bapak kamu, Adam dan Hawa. Akhirnya keluar dari surga. Akhirnya keluar dari surga. Yang tadinya di surga macam-macam enak, begitu keluar Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad wa afina washfi kulla mujad ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad وأصلح القلب وعفو أنفاس يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم